Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan termasuk bisa hadir Jumatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, agar kita masuk ke dalam surga Allah, dan kita tinggalkan larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar, agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa semua amalan, semua perbuatan pasti terjadi dengan adanya niat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amalan, setiap perbuatan pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa mengikhlaskan niat hanya untuk Allah ini adalah wajib. Jadi dalam perbuatan kita, niat ikhlas hanya mencari pahala dari Allah, ini adalah wajib. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas dalam menjalankan agama hunafa, agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, mereka juga diperintah untuk mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang benar. Jadi agama yang benar memerintahkan agar beribadah kepada Allah, dasarnya adalah ikhlas, yaitu yang dicari adalah pahala dari Allah dalam menjalankan agama yang lurus, dalam mendirikan salat, menunaikan zakat,
maka ini adalah agama yang lurus, agama yang benar. Sehingga ayat yang baru saja kita simak, kemudian hadis yang tadi kita simak, ini menunjukkan bahwa ikhlas itu wajib dalam setiap amal perbuatan manusia. Setiap kita dalam perbuatan kita, dalam amal kita, dalam kerjaan kita, dalam aktivitas kita, semua dasarnya ini wajib ikhlas. Makanya ketika kita hadir belajar agama, kita hadir di majelis ta'lim, kita harus ikhlas. Kemudian juga ketika kita beramal, kita sholat, kita sedekah, kita zakat, ini harus ikhlas. Kita infak, kita puasa, atau seorang haji, umroh, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, atau seorang berdakwah, atau seorang dia menikah, atau ketika seorang dia mendirikan walimahan, ngadain walimahan, atau ketika dia traktir temannya ditraktir makan. Semua perbuatan-perbuatan dasarnya harus ikhlas. Jangan hanya meniatkan dunia semata, agar dia dapat kedudukan, agar dia dapat sanjungan, agar dia dapat pujian, agar dia dapat jabatan, agar dia dapat kesenangan dunia. Apa dia berbuat? Mungkin dia traktir orang, dia bagi-bagi hadiah apa, atau mungkin apalah itu amalannya. Jangan hanya meniatkan yang dicari cuma dunia saja. Tinggal sekarang kita memahami apa maksudnya ikhlas. Karena kita sudah tahu dalam perbuatan, dalam amalan, dalam aktivitas kita, dasarnya wajib ikhlas. Sekarang apa maksudnya ikhlas? Kata ulama, ikhlas ini secara bahasa artinya murni. Berarti kalau ada embel-embel lain, kalau ada niatan-niatan lain, berarti nggak murni. Kalau nggak murni berarti namanya nggak ikhlas. Ini secara bahasa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah makna ikhlas secara syariat. Para ulama menyebutkan ikhlas secara syariat maksudnya adalah memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah, hanya semata-mata yang dicari ridho Allah. Ini satu. Ketika seorang beramal, beraktivitas, ada perbuatan yang dicari adalah ridha Allah, berarti namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, yang dicari adalah pahala di akhirat. Ketika itu yang diniatkan, berarti namanya ikhlas. Kemudian yang ketiga, catatannya harus bersih dari noda-noda kesyirikan. Ada orang yang katanya dia sholat riya. Ketika ada yang ngeliatin, tambah cakep sholatnya. Ada orang yang sedekah riya. Ya, ketika ada yang tahu, tambah gede nilai sedekahnya. Atau ada namanya sum'ah. Kalau riya itu biar dilihat orang. Kalau sum'ah biar didengar sama orang. Atau noda kesyirikan yang lain, dia beramal, dia berbuat biar dapat pujian, biar dapat balasan, biar dapat ucapan terima kasih dari orang lain, biar dapat dunia, biar orang-orang pada kenal sama dia, biar orang-orang tahu siapa dia. Ini namanya noda-noda kesyirikan. Seperti itu dalam Islam tidak diajarkan. Yang diajarkan dalam perbuatan kita, dalam amal kita, dalam aktivitas kita, dasarnya adalah ikhlas. Seorang suami baik kepada istrinya, seorang istri baik kepada suaminya, dasarnya adalah ikhlas. Yang dicari adalah pahala dari Allah, yang dicari adalah ridha Allah. Dia tahu ini adalah ibadah. Bahkan seorang yang bekerja dalam satu instansi, oke, dia dapat gaji bulanan, tapi dasarnya yang wajib harus dia ingat ikhlas. Dia bekerja, yang dia cari adalah pahala dari Allah, yang dia cari adalah ridha Allah. Gambaran sederhana, ada mobil keluar dari perumahan mana gitu ya, lewat jalan mana gitu. Ada yang mau parkirin, kata temannya jangan-jangan itu orang nggak pernah ngasih duit. Ini dasarnya tidak ikhlas. Yang diajarkan dalam Islam dasarnya itu bantu orang. Dasarnya adalah ikhlas.
Dasarnya adalah yang dicari ridho Allah, pahala dari Allah. Sekarang dalilnya apa? Dalilnya Quran. Surat An-Nisa ayat 114. Wa man yaf'al dzalika, kata Allah, siapa yang berbuat demikian, ibtigha'a mardatillah, yang dicari adalah ridho Allah. Kalau gaji bulanan otomatis dapat. Makanya kalau ada rekan kerja yang ngeselin, ada atasan yang ngeselin, udah nggak usah baper. Kita profesional, kita kerja ikhlas lillahi ta'ala. Memang ini tugas kita, nggak usah pakai acara ngambek, kata sebagian orang begitu. Allah mengatakan wa man yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian dalam perbuatannya, dalam aktivitasnya, dalam amalnya, dia ikhlas, ibtigha'a mardatillah, yang dicari adalah ridha Allah. Kata Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, akan kami kasih dia pahala yang besar. Pahala ini lebih mahal dari gaji kalau orang dapat gaji. Pahala lebih mahal dari fulus, kayak tadi yang mau parkir nggak jadi itu dapat fulus. Pahala lebih mahal dari itu. Tapi subhanallah, banyak tukang parkir, banyak pak oga, dasarnya ikhlas, dikasih dia diem, dikasih dia bilang terima kasih, nggak dikasih juga dia diam, dia terus bantu orang seperti itu. Karena memang dalam kehidupan kita yang diajarkan adalah ikhlas. Dan sudah dipastikan setiap amal seseorang, setiap gerak-gerik seseorang, setiap perbuatan seseorang pasti ada niatnya. Yang tadi niatin duit tuh nggak mau parkir dia. Tapi yang satunya lagi dia niat dapat duit, alhamdulillah, nggak dapat juga dapat pahala dari Allah. Makanya itu yang diajarkan. Karena keikhlasan dalam setiap perbuatan itu manfaatnya luar biasa. Banyak buah-buah dari keikhlasan, banyak faedah manfaat yang kita dapat. Di antaranya, kata ulama, berdasarkan dalil, orang kalau ikhlas dalam perbuatannya, yang dicari adalah ridha Allah, dipastikan dia bakal dapat pahala dari Allah. Sebagaimana dalil Quran yang tadi, An-Nisa ayat 114, Allah mengatakan, wa man yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, ibtigha'a mardatillah, yang dicari adalah ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami kasih kepadanya pahala yang besar. Ini satu. Walaupun di sisi yang lain kita harus ingat juga, agar amal kita diterima itu ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam beramal, dalam berbuat, dalam beraktivitas, jangan lupa niatkan ikhlas karena Allah. Cari ridha Allah, cari pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, kita harus ingat juga, biar amalan kita terkait ibadah, urusan agama ini, biar amalan kita diterima, pastikan amalan yang kita kerjakan sesuai dengan yang disyariatkan. Oleh siapa? Oleh Allah, sang pembuat syariat. Dalam Al-Quran disebutkan, atau mungkin oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pastikan amal yang dilakukan kalau kaitannya dengan agama. Pastikan amal yang dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan. Salah satunya cacat, ikhlas tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka amalan ibadah tidak akan diterima. Atau mungkin amalannya sesuai dengan yang disyariatkan, ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tapi tidak ikhlas, riya, ada yang ngeliatin dia sholatnya langsung dicakepin, maka ini juga cacat dari dua tadi yang disebutkan. Yang pertama ikhlas, yang kedua pastikan amalannya, ibadahnya sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau cacat salah satunya, miring sebelah, berat sebelah, atau hilang salah satunya, maka amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi", siapa yang pengen ketemu sama Allah. Kalau Ramadan itu rame, orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika lagi buka puasa, yang kedua bahagia ketika ketemu dengan Allah di akhirat. Dalam ayat ini Allah mengatakan siapa yang pengen ketemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka dia harus beramal soleh. Kata ulama, amal soleh bukan yang pakainya Fatihah, bukan yang pakainya zikir, bukan itu patokannya. Amal soleh adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak disyariatkan,
maka bukan amal soleh namanya. Sehingga kita perlu tahu yang kita lakukan ini disyariatkan atau tidak. Kita puasa Senin Kemis, kemudian kita puasa anu, dan seterusnya. Pastikan itu puasa memang disyariatkan. Karena kalau yang nyariatin adalah gurunya, sementara Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan, percuma, capek-capekin diri, kagak ada pahalanya. Atau amalan apapun itu bentuknya, pastikan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, baru itu namanya amal soleh. Kalau yang nyariatin gurunya, gak jamin itu amal soleh. Akan tapi yang berhak mensyariatkan adalah siapa? Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau syariat guru sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, namanya bukan syariat guru, tapi itu adalah syariat Allah dan Rasulnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Harus ikhlas. Harus yang dicari adalah ridha Allah. Kalau riya, namanya syirik. Sum'ah, pengen dapat pujian. Bahkan ketika seorang beramal yang dicari dunia, ada orang sedekah, infak, transfer sana, transfer sini, katanya biar dapat transferan balik. Dia lupa bakal dapat pahala dari Allah. Syirik ini, noda kesyirikan. Maka transferan dia jangan ngimpi dapat pahala, karena dia udah niat biar dapat transferan balik katanya. Sama juga ketika seseorang dia sedekah karena dia sakit ya, sedekah katanya biar sehat. Boleh tidak? Ya hak dia mau, karena memang setiap amalan pasti ada niatnya. Cuman kalau niatnya itu nggak ada pahalanya, yang bakal dia dapat apa? Sehat doang. Dan Allah Maha Kuasa bikin dia sehat. Makanya nomor satu niatnya adalah cari ridho Allah. Walaupun yang kedua niatnya biar sehat nggak apa-apa. Tapi sebagian orang kadang lupa, dia sedekah sama anak yatim, sedekah sama janda-janda miskin, sedekah sama orang-orang yang perlu dibantu. Niatnya apa? Biar sehat katanya. Dia lupa nyari pahala dari Allah. Padahal yang paling wajib nomor satu, niat yang cari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah taufik kepada kita semuanya, agar amal-amal ibadah yang kita lakukan atau aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, Allah kasih kemudahan kepada kita, supaya dasarnya nomor satu adalah ikhlas, mencari ridha Allah. Tapi jangan ada nanti yang membantah ya, kalau ikhlas sudah nggak usah dapat gaji aja, biar dapat pahala. Ini orang nggak profesional. Karena seorang yang profesional, seorang yang adil, bahasnya nggak ke situ-situ, itu malah yang lagi. Ya, karena di sini yang terpenting adalah bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun urusan gaji dan yang lain ini hak. Ini udah otomatis dapat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah. Dibikin hancur urusannya sama Allah. Kemudian sama Allah dibikin kemiskinan senantiasa terngiang-ngiang depan matanya. Besok makan apa, besok bayar pakai apa, ini itu. Karena tujuan hidupnya adalah dunia. Kemudian kata Nabi SAW, dunia gak bakal datang ke dia ngelewatin takdir. Jadi kalau takdirnya punya mobil cuma satu, takdirnya punya motor cuma satu, takdirnya punya rumah cuma satu, biar dia ngejar dunia sampai gempor, gak bakal punya rumah dua. Karena orang kalau ngejar dunia, hasilnya nggak bakal ngelewatin takdir, nggak bakal offset dari takdir Allah. Berbeda dengan orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, yang dia cari adalah akhirat. Allah kasih mudah semua urusannya. Kemudian Allah jadikan senantiasa kecukupan dalam hatinya. Gaji bulanannya 25 juta, gaji bulanannya 45 juta, pendapatan bulanannya 5 juta, pendapatan bulanannya 100 juta. Ada saya ketemu orang, dia dapat 2 bulan 750 juta sampai 800 juta. Ketika orang-orang yang seperti itu, artinya tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah bikin dunia datang ke dia biasa-biasa aja. Gaji bulanan 3 juta biasa aja, pendapatan bulanan 5 juta, 7 juta biasa aja. Karena apa? Tujuan hidupnya adalah akhirat. Dan dunia akan datang ke dia dalam keadaan hina. Dapat berapa aja biasa dia. Dapat gaji ke-13, gaji ke-14, gaji ke-15 biasa aja. Dunia semuanya. Karena tujuan hidupnya adalah akhirat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Manfaat dari keikhlasan yang terakhir yang bisa Khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan ikhlas selamat dunia akhirat. Dengan ikhlas yang dicari adalah ridha Allah, yang dicari adalah pahala dari Allah, selamat dunia akhirat. Apa buktinya? Bukti yang pertama, selamat di dunia. Quran surat Yusuf ayat 24. Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi." Itu perempuan niat gak benar sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga pengen. Aslinya dari hati yang paling dalam gitu. Normal laki-laki sama perempuan. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena Nabi Yusuf dia melihat kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, keagungan Allah, kalau bukan itu yang dipandang sama Nabi Yusuf, kalau bukan itu, kadzalika mungkin bakal kejadian. Tapi kan enggak kejadian nyatanya. Kok bisa? Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Begitulah jalan ceritanya. Kami palingkan dia dari kejelekan dan perbuatan keji. Kemudian yang menarik, Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf gitu-gitu adalah hamba kami yang ikhlas. Artinya ketika ada pencobaan besar seperti itu, ketahuilah Nabi Yusuf adalah hamba kami yang ikhlas. Gara-gara keikhlasan selamat dari dunia. Kita lihat orang-orang di luar sana yang Allah coba dengan kasus-kasus perempuan, kasus-kasus harta, fulus, korupsi. Kemudian mereka tidak selamat, mereka terjebak. Jangan-jangan mereka bukan orang-orang yang ikhlas. Kemudian kita lihat sebagian orang yang lainnya, yang mereka selamat dari perempuan, selamat dari korupsi, selamat dari kebohongan, kecurangan, kedustaan dan lain-lain. Maka bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Keikhlasan selamat di dunia. Kalau keikhlasan bikin seorang selamat di dunia. Kemudian yang terakhir, yang di akhirat. Keikhlasan bikin kita selamat di akhirat. Allah sebutkan dalam Quran. Surat Al-Insan ayat 8 sampai 12. Allah berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi." Mereka suka bagi-bagi makanan yang mereka suka. Ada orang bagi-bagi makanan tapi yang dia nggak suka. Katanya, ini suka nih jangan dibagi. Oh ini nggak suka nih bagi sama tetangga. Ini kasih dia nih, kita nggak suka. Yang ini bagi-bagi makanan yang paling mereka suka. Dibagi-bagi miskinan wa yatiman wa asira, dibagi-bagi ke orang miskin, ke anak yatim, kemudian kepada tawanan-tawanan. Kalau tawanan-tawanan gambarannya di Gaza, di Palestina. Beberapa waktu yang lalu ada video ramai itu viral, pasukan Islam dengan pasukan kafir tukar-tukaran tawanan. Lihat bagaimana kebahagiaan tawanan-tawanan orang kafir yang ditawan sama orang-orang Islam. Mereka bagi-bagi makanan yang enak-enak sama tawanan. Kemudian mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi-bagi makanan kepada kalian yang kami harapkan adalah pahala dari Allah, redha Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan balasan balik. Bagi sama tetangga, piring dibalikin kosong, no problem, gak masalah. Kadang-kadang ada orang komen ya, makanan diisi balikinnya kosong. Mereka tidak mengharapkan balasan. Wala syukura, mereka juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang penting bagi, dia makasih gak makasih terserah dia. Walaupun ada dalil, Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih sama orang. Itu urusan lain, urusan orang yang dikasih. Tapi dia yang ngasih, dia nggak mikirin itu. Pokoknya dia nggak mengharapkan balasan, dia nggak mengharapkan ucapan terima kasih. Apa yang terjadi?
Dia bilang gini, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kata Allah, yang kami takutkan hanya hari yang mengerikan nanti, ada azab di hari kiamat. Itu yang kami takutkan, sehingga yang mereka dapatkan, kata Allah, fawaqahumullahu syarra dalikal yaum. Allah selamatkan mereka dari kejelekan di hari itu, dari kesulitan di hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura, dan mereka mukanya berseri-seri, mereka mukanya berbahagia. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka karena bersabar, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, mereka redha, mereka mencari redha Allah, mereka mencari pahala dari Allah, mereka mendapatkan surga. Kemudian mereka mendapatkan sutra dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak manfaat dari keikhlasan yang lain-lain. Namun karena berbatasnya waktu, nanti mungkin bisa didapatkan di majelis ilmu di tempat yang lain terkait faedah-faedah dari keikhlasan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua agar Allah kasih kemudahan dalam aktivitas kita, dalam kerjaan kita, dalam amal kita semua. Dasar nomor satunya adalah ikhlas, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan terus kita istiqomah, bisa demikian sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.